siang Mbak. Siang. Benar ya dengan Mbak Cindy yang menjadwalkan konseling individu di siang hari ini ya. Baik Mbak Cindy, sebelum datang ke ruangan saya ini apakah ada aktivitas lain di sekolah Mbak Cindy atau Lagi gimana ya? daring Mas. Jadi ini tadi habis Google Meet. Oh, harus Google Meet ya? Iya. Berarti langsung ke ruangan saya ini ya Mbak. Iya. Baik Mbak Cindy, terima kasih atas antisipasinya sudah datang di ruang konseling saya ini. Baik Mbak Cindy, sebelum kita lanjut ke sesi konseling selanjutnya ya yang lebih dalam lagi ya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu biar sama-sama enak gitu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novan Ardiansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Malang dari program studi pendidikan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Mbak. Jadi di sini saya itu mau menamatkan tugas akhir, yaitu tugas teori dan praktek psikodinamik. Untuk Mbaknya sendiri boleh perkenalan nama, asal, terus hobi ya Mbak, dan jangan lupa nama instansi sekolahnya. Perkenalkan, nama saya Cindy Sinamulia. Saya di SMA N 1 Lawang. Terus hobi saya olahraga. Untuk kan Mbaknya sendiri SMA ya, apakah ada kayak jurusan gitu dari Iya, saya dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. IPS ya, di Inter ya. Sebelumnya hari kesini apakah sudah sarapan tadi Mbak? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Takutnya kalau belum sarapan nanti kayak terganggu konsentrasinya gitu. Alhamdulillah kalau sudah. Jadi tugas Mbak Cindy di sini yaitu kayak gimana ya, menyelesaikan masalah. Dan di sini saya itu hanya sebagai fasilitator yang akan memandu jalannya konseling kita di pagi hari. Dan saya ini hanya sebagai kayak pemandu saja, bukan yang menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah hanya Mbak Cindy saja yang bisa. Baik, sebelumnya apakah pernah mengikuti sesi konseling Mbak Cindy? Belum pernah sama sekali. Berarti ini Pertama kali. pengalaman pertama kali. Kalau gitu harus bisa dijadikan testimoni ke depannya, bisa di apa itu, kayak buat pengalaman lah ke depannya. Oh saya sudah pernah mengikuti sesi konseling gitu ya. Baik Mas Cindy, sebelumnya apakah mengerti konseling itu apa gitu? Yang saya tahu konseling ya kayak cerita tentang kalau misalnya ada masalah atau mau cerita tentang maksudnya kayak konsultasi lah. Nah ya, itu Mbak. Kalau BK ya di sekolahnya Mbak Cindy itu termasuk efektif atau tidak? Jujur-jujur saja Mbak, kan biasanya BK di sekolah-sekolah lain itu kayak gimana ya? Ya menghakimi siswanya gitu, kan jadi siswa ini takut ke BK gitu. Bagaimana? Kalau di sekolah saya kayak BK tuh kayak serem gitu, jadi kayak anak-anak kalau dengar kayak anak ini dipanggil guru BK gitu kan bikin masalah apa mesti gitu, kayak intinya kayak serem gitu kalau anak-anak tahu gitu. Jadi sebenarnya kan kalau guru BK kan kayak mendampingi siswanya buat jadi lebih baik, maksudnya kita cerita konsultasi. Nah tapi kalau anak-anak tahu itu kayak jadi kayak tempat masalah gitu, ada masalah apa gitu kayak dihakimi gitu. Itu sebenarnya bukan tugas BK Mbak, kalau kayak menghakimi siswa itu lebih ke tugas kesiswaan. Tugas BK sebenarnya yaitu memfasilitasi siswa ya, biar supaya kalau punya masalah itu supaya dikonseling gitu, supaya bisa lepas dari masalahnya, bukan malah sebaliknya kayak menghakimi gitu. Tadi itu bukan murni guru BK Mbak kalau seperti itu. Ya baik, kalau pandangan saya sih bagaimana ya, BK-BK di sekolah itu kayak kurang efektif gitu, dan kayak bukan lulusan BK asli kalau gitu. Baik Mbak Cindy, terima kasih atas
mengapresiasi ucapan Mbak Cindy tadi, yaitu kayak menyampaikan gagasan-gagasan mengenai BK ya. Baik, sebelum kita melanjutkan sesi konseling ya, saya jelaskan sedikit. Jadi di konseling ini tuh terdapat 3 asas, yaitu asas ketersediaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Jadi Mbak Cindy di sini tuh bebas mau bercerita apapun dan jangan kayak terpaksa atau tertekan gitu, dan juga sudah terjamin data-data Mbak Cindy dan tidak akan kayak tersebar ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi sudah tersedia asas kerahasiaan itu lagi, dan juga ada batasan waktu, yaitu kurang lebihnya 30 menit untuk waktu sesi konseling di pagi hari. Apabila permasalahan Mbak Cindy ini belum terselesaikan, bisa kita jadwalkan di pertemuan selanjutnya ya. Kita adain pertemuan lagi di minggu depan, kita sepakati melalui WhatsApp saja ya Mbak Cindy. Baik Mbak Cindy, yang membawa Mbak Cindy duduk ke sini hingga kayak apa itu legowo lah istilahnya, kok bisa sampai duduk di kursi BK ini, apakah sangat berat permasalahannya? Kalau menurut saya sih ya termasuk berat, soalnya kayak saya nggak tahu lagi mau cerita kemana. Jadi kayak gak ada yang saya percaya buat saya cerita masalah saya gitu. Baik. Jadi saya nggak salah ya kalau memilih konseling Mbak Cindy berarti ya. Jadi benar-benar mempunyai trauma atau permasalahan gitu ya Mbak Cindy ya. Iya. Jadi apakah Mbak Cindy kayak benar-benar ingin apa ya, istilahnya itu keluar dari masalahnya? Ya pingin cerita aja biar kayak lebih plong, terus kayak lebih lega aja kalau udah cerita kan saya udah lega. Jadi saya bingung mau cerita kemana, saya banyak saya harus kemana. Ya, kita mulai saja sesi konseling pada pagi hari ini. Silakan Mbak Cindy boleh cerita apapun dengan seterbuka mungkin, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Baik, silakan Mbak Cindy, apa yang mau diceritakan? Jadi saya punya masalah kayak, jadi dulu saya tuh kayak punya teman, jadi kayak 4 orang dulu saya, terus sama 3 orang teman saya. Jadi waktu itu saya ya kemana-mana selalu sama mereka, terus kayak apa-apa sama mereka. Terus suatu saat itu saya ada masalah sama salah satu teman saya ini. Jadi ya kayak salah paham aja sih. Jadi terus saya nggak tahu sih dia bilang apa aja ke teman saya. Terus suatu saat itu dia kayak menghasut teman-teman saya buat biar gak sama saya gitu. Jadi tiba-tiba kayak saya dijauhi, terus kayak tiba-tiba udah gak bareng lagi. Jadi saya bingung mau temenan sama siapa lagi, padahal masih banyak teman-teman di luar sana. Tapi ya itu tadi, saya udah kebiasaan sama mereka, jadi mau temenan sama siapa tuh saya kayak aneh lah gitu. Kayak udah biasa sama teman-teman, udah dipercaya, terus apa-apa juga sama mereka. Jadi mau punya teman lagi tuh kayak susah. Terus jadi mau cerita masalah ini juga cerita ke siapa, udah gak ada yang dipercaya juga. Terus apa ya, kayak lebih kayak kesepian aja. Yang biasanya punya teman jadi punya teman apa sendiri. Jadi permasalahan Mbak Cindy kayak gimana ya, kayak dihianati temannya tadi ya, 3 teman dekat tadi ya, dan dampaknya itu sampai sekarang ya Mbak Cindy ya, kayak mau deket ke orang lain itu kayak susah gitu ya, kayak Percaya. gitu, udah gak percaya lagi gitu ya. Dan terus itu kejadiannya itu waktu di Mbak Cindy di jenjang apa ya kalau boleh tahu? Saya masih SMP sih, saya SMP kelas 3. Sekarang saya udah kelas 11, tapi sampai sekarang saya kayak ya punya teman, tapi kayak gak sempet sama mereka dulu. Kayak gak terlalu percaya sama orang lagi. Jadi kayak yaudah temenan biasa, jadi gak sedekat sama mereka juga. Jadi kalau sekarang intinya itu kayak sekedar temen aja ya, sekedar kenal gitu, nggak berarti
berani kayak nyeritain masalah apa kalau Iya. masalah urgent gitu ya kak, kayak dulu SMP apa apa dikit-dikit cerita gitu ya ke temennya itu. Jadi waktu di jenjang SMP itu kan Mbak Cindy mempunyai masalah ini ya, itu apakah ada tindakan Mbak Cindy atau teman-teman yang lain atau gimana ya bahasanya, kalau apa temannya ini sendiri yang kayak gak suka ke Mbak Cindy terus tiba-tiba kayak memprovokasi teman yang lainnya gitu, bagaimana Mbak Cindy? Kayaknya kalau masalah sama dia kayaknya nggak pernah. Tapi kayak tiba-tiba aja dia kayak bilang temen-temen nggak tahu bilang apa, tapi dari salah satu teman saya ini emang bilang kalau jangan sama dia. Jadi salah satu teman saya itu ada yang bilang saya emang. Tapi kayak mereka nggak berani sama apa anak yang menghasut ini kalau mau nyama saya itu. Padahal sebenarnya mereka ini kayak nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah apa-apa. Tapi tiba-tiba kayak dihasut gitu. Saya juga nggak tahu masalahnya itu kayak gimana. Berarti kayak gak ada stres atau apa gitu? Nggak ada sih. Jadi saya juga nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba dia ngasih temen saya aja ke semester. Permasalahan Mbak Cindy ini cukup berat ya, saya juga merasakan apa yang Mbak Cindy rasakan ya. Memang cukup berat, kayak dijauhin teman, terus yang lain diprovokasi agar kayak gak suka kepada Mbak Cindy gitu ya. Terus dulu bagaimana Mbak Cindy kayak menghadapi di saat permasalahan itu? Apakah Mbak Cindy ini hanya bisa diam terus hanya ngumpet gitu? Kan dijauhi temen kan gak enak Mbak ya, kayak mau sekolah ini rasanya kayak gimana gitu. Kayak udah gak ada semangat sekolah. Jadi kayak mau sekolah kayak nanti mau sama siapa. Nah dari situ bagaimana dulu Mbak Cindy kayak menghadapi atau mengapa rasa itu? Saya tetap sekolah sih, tetap sekolah terus kayak ya apa sama berteman sama temen yang lain dengan biasa. Tapi ya sempat ditanya juga kok tumben gak sama mereka. Jadi kayak sebenarnya malu juga sih, mau kayak udah biasa sama teman-teman jarang kumpul sama mereka kok tiba-tiba kumpul sama mereka. Sebenarnya juga mereka punya teman sendiri kok tiba-tiba saya ini belum gitu. Tetap teman sama yang lain. Jadi overthinkingnya itu kayak gimana ya, aku kayak sok kenal sok deket gitu Iya. ya, mau Teman-teman yang lain. iya teman yang lain sama yang lain, gimana sih anak ini kok gak punya Teman sendiri kok Iya. tiba-tiba sama punya kita. kelompok ini terus kok ngorong-ngorong ke sini gitu ya bahasanya. Terus apakah di sisi itu Mbak Cindy hanya diam atau bagaimana? Kan cukup lama kan Mbak, itu di kelas berapa Mbak Cindy? Kelas 8. Di kelas 8 kan masih ada waktu 1 tahun itu ya dulu ya. Bagaimana Mbak Cindy menjalani 1 tahun itu tanpa teman dekat? Ya cukup berat sih, jadi tetap berteman sama teman-teman biasanya. Tapi ya itu tadi gak ada tempat cerita ya, cuma sekedar temenan biasa. Yang terlalu dekat.
Mbak Cindy ini kayak nggak cerita kepada keluarga gitu atau ke guru gitu? Enggak. Kalau cerita ke orang tua juga enggak. Jadi kalau misalnya cerita ke orang tua juga mereka pasti jawabnya kayak si banyak teman yang lain. Tapi padahal kita sendiri pernah udah kebiasaan sama mereka, tapi emang benar masih banyak teman yang lain, tapi kayak aneh rasanya udah biasa sama teman ini terus tiba-tiba sama yang lain tuh kayak ya kalau mereka satu frekuensi sama kita, kalau enggak enak. Kalau cerita ke guru juga enggak sih. Berarti Mbak Cindy ini kayak lebih ke sudah tahu endingnya gitu ya, mau cerita ke orang tua itu endingnya kayak gini, mau cerita ke orang lain atau kayak guru itu sudah tahu endingnya gitu ya, sudah tertebak ya endingnya gimana. Baik. Jadi tampaknya itu masih terbawa sampai sekarang ya Mbak Cindy ya, kayak takut gitu ya mau cerita hal urgent atau hal apapun kepada teman, dan berarti sekarang ini tidak mempunyai teman dekat ya Mbak? Kan ini sudah jenjang SMA juga. Iya. Jadi ya itu tadi mau dekat sama teman yang lain masih belum nemu yang satu frekuensi, terus kayak susah. Jadi nunggu ada yang deket banget, terus yang satu frekuensi baru bisa cerita, tapi sampai sekarang belum dapet teman. Tapi kalau rasa percaya diri itu atau yang bikin Mbak Cindy kayak yakin itu masih ada ya? Kalau mau dekat dengan teman baru gitu? Ya kalau deket ya sudah yang biasa ya masih ada kalau percaya diri, tapi ya itu tadi kayak ya sekedar temenan biasa sih, tetap ya percaya diri, tapi nggak sepercaya diri sama kalau sama teman deket kan kita bisa berekspresi apa yang kita biasanya. Jadi tapi kalau teman biasa kayak kita mau kayak gini kayak nanti takut diomongin gitu. Tapi kalau sama teman deket kan kita bisa jadi apa aja. Jadi kayak rasa takut itu masih ada ya Mbak Cindy ini, masih kayak overthinking, takut gitu kalau misal mau cerita apa-apa, takut takut kayak apa ya, temannya ini bocorin ke yang lain gitu ya, nggak bisa dipercaya lagi gitu ya. Baik, kalau begitu apakah Mbak Cindy ini saat ini kayak mengikuti kayak apa itu, di sekolah itu mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi atau OSIS gitu kayak gitu Mbak? Saya lebih ikut ekstrakurikuler sih. Saya ikut basket, jadi kayak buat nyibukin diri aja biar kayak nggak, kalau misalnya kita di rumah aja kan bingung mau ngapain. Jadi kalau ekstrakurikuler saya basket, jadi kayak ada kegiatan, intinya masih punya teman di basket itu tadi, jadi masih ada organisasi lah, organisasi buat yang deket sama saya itu tadi. Baik, berarti kayak masih ada rasa ingin punya teman dekat ya, Iya. akan tetapi di sisi lain kayak masih overthinking gitulah ya. Buktinya kayak Mbak Cindy ini masih kayak apa itu, kayak melawan rasa takut, rasa overthinking ini, dan rasa kayak ingin punya teman kayak SMP dulu gitu ya, sedekat itu, dan sampai Mbak Cindy ini mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolahnya supaya bisa mendapatkan channel teman baru ini ya. Nah, di sesi konseling ini yang Mbak Cindy harapkan itu apa ya kira-kira? Saya ya ingin cerita aja sih biar kayak lebih tenang. Kalau di sini saya udah cerita, saya udah tenang kayak ya udah enak lah, jadi nggak ada bukan pikiran lagi yang mikir trauma-trauma semua. Kayak udah lebih lega Iya. ya. Sebelumnya apakah ada kayak
biar saya bisa menemukan teman baru, sahabat baru. Tapi solusi Mbak Cindy ini lebih kayak apa itu? Lebih kayak interaksi ke banyak orang gitu ya. Mau kayak mencoba di sini tuh gimana? Apakah bisa menempatkan diri atau dia sefrekuensi sama mereka, terus di si B ini gimana gitu ya. Jadi kayak solusinya itu Mbak Cindy masih mau gimana ya? Mau loncat-loncat gitu, mau menemukan Sampai menemukan teman baru. di mana teman bisa apa itu bisa dihargai gitu ya maksudnya yang benar-benar bisa Mbak Cindy ini gimana ya, benar-benar bisa dipercaya gitulah, supaya kayak apa itu misalnya kalau cerita gini itu tak dibocorkan gitu ya. Jadi Mbak Cindy itu sudah menerapkan itu daerah itu. Iya, saya udah coba menerapkan. Solusi Mbak Cindy ini cukup bagus. Bagaimana kalau saya melakukan penugasan? Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan menjadwalkan pertemuan lagi. Jadi penugasannya itu gini Mbak Cindy. Mbak Cindy ini harus apa itu kayak ya itu tadi kayak interaksi bersama kelompok temannya itu tadi, menyesuaikan dirinya itu yang cocok itu gimana gitu ya, supaya apa, supaya Mbak Cindy ini biar tidak terbebani lagi itu, agar trauma terus overthinking dan rasa ketakutan tadi itu tidak apa ya terbawa. Takutnya nanti kalau misal Mbak Cindy mau jenjang karirnya itu kuliah misalnya, kalau gak ada temannya kan gimana Mbak, bahaya kan. Kan di sana harus memperbanyak channel teman juga. Kalau misal juga Mbak Cindy mau jenjang karir kerja juga, kan bekerja itu harus ada apa itu saling kontak gitu ya. Kalau gak ada kontak komunikasi gitu kan sulit Mbak juga. Ya itu tadi, supaya Mbak Cindy ini bisa mudah gitu ya mendapatkan teman dekat dan mempunyai solusi lagi dan bisa menempatkan diri, supaya Mbak Cindy harus apa itu menempatkan diri di kelompok yang tepat. Terus minggu depan kita akan pertemuan lagi dan saya akan melihat progresnya Mbak Cindy sampai mana, apakah sudah bisa menemukan tempat baru atau teman baru ya yang cocok dengan diri Mbak Cindy. Bagaimana Mbak Cindy? Apakah bisa dimengerti dan bisa sanggup untuk penugasan ini? Ya, sanggup. Jadi mengerti ya apa yang akan dilakukan Mbak Cindy? Baik. Kayaknya ini waktu konselingnya udah mau habis ya Mbak ya. Udah mau hampir 30 menit juga ya. Baik. Jadi kesimpulannya di sini saya akan sampaikan bahwa Mbak Cindy ini tadi bercerita kayak mengalami trauma di masa jenjang sebelumnya ya, yaitu jenjang SMP kelas 8, di mana Mbak Cindy ini 4 orang, yang satunya Mbak Cindy dan 3 orang itu teman Mbak Cindy, di mana satu orang ini kayak memprovokasi teman yang lain agar menjauhi Mbak Cindy gitu ya. Sehingga Mbak Cindy ini bingung kayak, duh aku gak ngapa-ngapain kok dijauhi, tiba-tiba dijauhin gitu, aku salah apa gitu. Karena hasil pengaruhnya itu dampak negatifnya itu banyak ya. Tadi kayak malas berangkat sekolah, prestasi menurun, terus kayak overthinking, gak punya teman dekat lagi, kayak kurang percaya diri, harus menempatkan diri di mana gitu. Kan juga tidak sulit ya menjalani kelas 8, kan kurang 1 tahun lagi untuk lulus ya. 1 tahun itu cukup berat menurut saya. Jadi itu tadi kesimpulannya, dan itu tadi penugasan yang sudah saya berikan kepada Mbak Cindy ya. Saya berikan apresiasi sangat baik sekali karena Mbak Cindy sudah bisa melewati apa itu masa-masa yang sangat rumit lah menurut Mbak Cindy ya. Kalau di jalannya memang sangat rumit. Mbak Cindy bisa melewati masa-masa itu dan harus bisa apa itu pentas lah ya intinya dari permasalahan Mbak Cindy. Dan saya
nanti selesai di konseling ini saya minta dokumentasi ya Pak ya. Ya. Karena ini buat apa itu? Buat tugas akhir perkuliahan saya. Jadi Mbak Cindy nanti saya foto ya dengan apa itu nomor kartu tanda pelajar Mbak.